Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi wabarakatuh. mohon tolong di-unmute dulu ya. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar online kita siang pada hari ini, dan saya beri makasih juga kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di webinar online ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Bang Faris Muammar, yang diwakili oleh Ramdan sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bunda Bangsa. Yang saya hormati juga Pak Nur Hamim sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan yang saya hormati juga dan saya sayangi teman-teman semua yang telah hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin. Untuk acara yang pertama, teman-teman, akan ada sambutan dari Ketua Departemen kita, yaitu Bang Ramdan. Kepada Bang Ramdan, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Risma. Sebelumnya terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada hari ini, dan salam hormat juga kepada Mas Nur Hamim sebagai pemateri webinar hari ini. Saya sedikit hanya menyampaikan tujuan dari diadakannya webinar open source ini yang dengan tema Open Source for IT Infrastructure, yang dimana memberikan pemahaman open source kepada masyarakat atau mahasiswa dalam beberapa bidang seperti pendidikan, industri, dan penggunaan sehari-hari, serta menghindari pembajakan aplikasi sumber tertutup atau closed source, karena melakukan tindakan pembajakan aplikasi dapat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, nanti di sini akan dibahas oleh Mas Nur Hamim, dia akan menjelaskan satu persatu apa itu open source. Nah, nanti ada sedikit ada praktek gitu. Mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramdan atas sambutannya. Nah, teman-teman semua, gimana kabarnya semua? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke acara intinya, saya sebagai moderator akan sedikit mereview apa sih yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi teman-teman semua, sesuai dengan judul kita ya, yaitu Open Source for IT Infrastructure. Kalau dia untuk anak IT mungkin yang join pada siang hari ini udah nggak asing lagi nih ya kan sama open source itu apa gitu. Nah, jadi open source ini suatu kata yang digunakan untuk perangkat lunak yang berbasis terbuka atau bebas, shortcut-nya yang dapat dicari atau didapatkan oleh penggunanya, serta membiarkan para pengguna untuk dapat melihat bagaimana cara kerja dari aplikasi atau perangkat lunak tersebut. Banyak juga nih keunggulan dari open source. Salah satu softwarenya yang terkenal yaitu sistem operasi Linux. Nah, ini udah nggak asing lagi sih. Ini ada juga nih contoh software open source-nya. Yang pertama ada Linux, kedua ada XAMPP, Mozilla Firefox, OpenOffice, dan lain-lainnya. Jadi untuk siang hari ini
kita akan membahas topik tentang apa, siapa, dan manfaat open source. Yang kedua, open source untuk industri IT, pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan demo penggunaan open source. Sebelum masuk ke sesi intinya, saya sebagai moderator mohon izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risma Dika Alfianti, saya mahasiswa aktif program studi teknik informatika. Nah, teman-teman semua, saya juga izin memperkenalkan moderator, mohon maaf, narasumber kita pada siang hari ini, yaitu bernama Kak Nur Hamim. Beliau biasa dipanggil Hamim, anak bungsu dari 2 bersaudara. Beliau juga merupakan founder dari Belajar Linux ID, pemateri di Ubuntu Conference Asia, serta anggota komunitas Linux Malang, serta CentOS 7 Linux Administrator, juga penulis buku. Keren sekali ya, narasumber kita pada siang hari ini, lengkap, penulis buku, founder, pemateri juga. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Nur Hamim. Untuk Kak Nur Hamim, dipersilakan untuk masuki materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Risma. Sama-sama Kak. Terima kasih sambutannya Mas Ramdan dan Mbak Risma. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk webinar kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman himpunan UPB. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing session lebih tepatnya ya, bisa bilang sharing session, karena di sini saya tidak akan menggurui, karena saya juga masih belajar. Jadi nanti kalau semisal ada teman-teman yang lebih tahu untuk pengetahuannya tentang open source, bisa kita diskusikan gitu. Karena saya juga masih belajar. Tambahan aja, saya saat ini juga masih kuliah, di Universitas Indrapastra, Unindra, dan alhamdulillah saat ini sudah punya komunitas untuk buat teman-teman yang ingin menulis dan ingin mempublish sebuah artikel ataupun tulisannya, dan nanti bisa dibuat dengan sebagai portofolio untuk teman-teman bisa di Belajar Linux ID gitu. Mungkin untuk perkenalan diri tadi sudah disampaikan oleh Mbak Risma. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oh ya Kak, sebentar sebelum memulainya, izinkan saya memberitahu untuk sesi sharing ini kita kasih waktu 1 jam ya Kak. Dan untuk teman-teman semua nanti boleh persiapkan buku juga, serta nanti jika ada pertanyaan di akhir sesi sharing boleh diketik di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Mbak Risma. Halo, untuk screen-nya apa sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak. Aman Kak. Sudah Kak. Oke, saya izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu tentang open source untuk IT infrastruktur. Kenapa kita mengambil infrastruktur? Karena infrastruktur itu sangatlah penting di dunia ini ya. Karena kalau tidak ada infrastruktur ya tidak akan ada yang lain gitu. Dan Google aja juga butuh infrastruktur gitu. Oke, ini singkat dari saya. Saya salah satu penggemar open source dan Linux, dan saat ini saya juga bergelimpang di dunia cloud computing. Saat ini saya bekerja di Bisnis Gio Nusantara, yaitu penyedia cloud computing, baik untuk IaaS, infrastruktur, baik itu PaaS ataupun software as a service. Dan saya sebagai Office Infrastructure Engineer, dan tugasnya biasanya saya ngelola untuk infra, untuk hosting, domain, DNS, dan lain sebagainya.
Selain itu saya juga sebagai founder dari Belajarinus ID. Dan di sesi terakhir nanti akan saya kupas beberapa open source yang kita gunakan di Belajarinus ID itu apa aja gitu. Nah, topik pembahasannya yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu open source, sejarah dari open source itu apa, dan manfaat dari open source itu apa gitu. Lalu kita akan bergelut ke dunia industrinya, apakah bisa sih open source di dunia industri, dan apakah bisa kita terapkan open source di dunia pendidikan. Bahkan kita akan membahas tentang open source di pemerintahan. Apakah memungkinkan pemerintah bisa memakai sistem open source. Lalu yang terakhir kita akan melakukan demo ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan Mbak Risma tadi, sebenarnya sudah benar open source itu salah satu istilah dari free open source software atau disingkat dengan FOSS atau Free Libre Open Source Software (FLOSS). Open source merupakan jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, dan ditingkatkan dan dipasarkan seperti itu. Lalu kita akan mundur ke belakang ke 30 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sebelum ada open source itu ada yang namanya free software. Nah, mungkin banyak orang yang bingung ya, perbedaannya free software itu apa, open source itu apa, kenapa awalnya ada free software, dan kenapa sekarang ada open source, seperti itu. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. Jadi pada awal tahun 1984 atau di era 80-an, itu ada yang namanya free software. Siapa yang merancang free software? Yang merancang free software itu adalah Bapak Richard Stallman ya. Nah, apa sih konsep dari free software itu? Konsep dari free software itu yaitu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk menjalankan software, untuk copy software, mendistribusikan, bahkan kita bebas untuk mempelajari software itu. Bahkan selain kita bisa mempelajari software itu, kita juga bisa mengimprove lagi nih software yang udah ada tersebut yang secara gratis seperti itu. Nah, lalu Bapak Richard Stallman ini singkatnya singkat biasa yang kita panggil di dunia per open source itu namanya RMS gitu ya. Singkatnya Richard Stallman itu RMS gitu. Dalam biografinya dia pernah bilang kalau waktu itu dia di MIT di universitas di MIT itu dia punya printer gitu, dan dia terkendala nih dengan perangkatnya yaitu printer untuk drivernya. Nah, kemudian si Pak RMS nih lapor nih ke vendor printernya, bisa nggak kita dikasih gitu source code untuk drivernya gitu, untuk kita coba, untuk kita sesuaikan dengan perangkatnya dia gitu. Nah, disitulah kayak emosinya si RMS itu untuk membuat sebuah free software gitu, kayak gitu. Karena waktu itu sama pihak vendor tidak diperbolehkan untuk mengambil ataupun meminjam dan memodifikasi sebuah source code dari driver yang dia pakai untuk printernya itu. Nah, kapan sih didirikannya Yayasan Free Software Foundation? Pak RMS itu mendirikan Yayasan Software Foundation itu di tahun 1985. Nah, sebenarnya sebelum lanjut ke situ, di tahun 1983, Pak RMS ini sudah punya produk free software sendiri. Jadi sebelum ada foundationnya free software, itu dia sudah merancang gitu sebuah sistem operasi GNU dan menerbitkan yang namanya manifesto GNU gitu. Apa aja sih proyek-proyek gratis dari free software itu? Yang pertama ada Emacs, yang kedua ada GCC, ada juga GNU Debug, ada juga GNU Make. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum membuat foundation, dia sebelum membuat foundation atau yayasan, Pak RMS itu di tahun 1983 itu hampir semua software itu di free gitu. Jadi kalau waktu zaman dahulu,
kalau ada kata free software itu berarti udah bisa dipakai dengan bebas, gratis gitu. Nah, dulu itu software itu dijual terpisah dengan hardware, seperti itu. Nah, barulah beranjak ke tahun 1985, barulah ada yang namanya Free Software Foundation. Siapa yang mendirikannya? Ya si Pak RMS, seperti itu. Beranjak lagi sampai dari 1983 sampai ke 1991, Pak Richard itu mempunyai ambisi nih gitu, membuat software untuk berbagai macam, mulai dari software untuk OS, mulai dari bahasa pemrograman, mulai dari editor, mulai dari compiler dan utilitas dasar, bahkan dia berambisi untuk membuat kernel. Nah, lanjutlah di 1991 lahirlah yang namanya dengan Linux. Nah, di Linux itu ada yang namanya kernel. Nah, di tahun 1991 itu kernel terus dikembangin nih. Tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya untuk menyaingi beberapa sistem operasi yang dulunya sudah ada, tapi itu closed source. Contoh DOS kayak gitu. Nah, lanjut ke dari 91 sampai ke 1995 sampai ke 2000. Nah, disitulah ada yang namanya desktop. Mungkin kita sudah tahu ya desktop apa itu. Desktop itu salah satu desktop environment ya, kalau namanya DE. Kalau orang-orang Linux bilangnya itu DE, desktop environment. Contohnya kayak apa? Kayak Windows gitu. Nah, kalau di Linux itu ada juga yang namanya desktop, Linux desktop, Linux server seperti itu. Nah, di Linux desktop itu ada jenis-jenisnya. Kalau di Windows contoh Windows 7, Windows 8 gitu versinya gitu. Nah, kalau di Linux desktop juga sama gitu. Dan bahkan di Linux desktop juga ada berbagai macam distro ya. Mulai dari Slackware, SUSE, Red Hat, Mandriva gitu. Dan itu salah satu alternatif gitu untuk OS yang komersial gitu. Contoh kayak Windows gitu. Atau yang unik seperti Mac, seperti itu. Lanjut di tahun 2021 sampai ke 2010, barulah Linux digadang-gadang nih untuk pengganti Windows, untuk desktop. Tapi sayangnya karena waktu itu pengembangnya tidak terlalu banyak dan banyak kesulitan gitu untuk pengembangan dan anggota juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk Linux desktop itu bisa dibilang agak gagal gitu. Kenapa? Karena memang pengembangan tidak terlalu banyak gitu, dan yang berhasil itu bukan di desktopnya tapi di servernya gitu. Dan bisa dibilang software yang FOSS, yang free, yang open source itu yang merajai gitu pasar server. Contoh vendor yang udah mencoba dan menggunakan open source itu seperti Red Hat, seperti SUSE, seperti Apache, seperti itu. Nah, barulah di 2010, barulah ada yang namanya eranya mobile. Nah, kita kan sebagai pengguna mobile nih, apalagi pengguna Android, itu sebenarnya OS yang kita gunakan itu adalah open source gitu. Selain Android, ada yang namanya Ubuntu Torch dan Firefox OS gitu. Dan saat ini teknologi server yang menggunakan FOSS sekarang udah bergeser lagi nih. Tetap menggunakan FOSS tapi teknologinya berbeda gitu. Benar Mas, slide-nya memang nggak berjalan gitu. Karena masih dari awal sampai akhir gitu, sampai sekarang lah gitu. Dan nanti untuk selanjutnya ada apa Mas gitu. Nah, teknologi server itu sekarang udah jarang dipakai, dan sekarang rata-rata orang-orang udah beralih ke teknologi cloud gitu. Dan program cloud computing juga didasari dari open source gitu. Dan sampai sekarang open source itu sudah ditemukan di mana-mana gitu. Jadi sekarang itu kita udah bisa menemukan open source itu di mana-mana, mulai dari internet, di komunitas, dan bahkan di beberapa instansi ataupun di beberapa lingkungan masyarakat sudah menggunakan open source gitu.
seperti saya pribadi saat ini sudah menggunakan open source gitu. Contoh dari sistem operasi yang saya pakai, desktop yang saya pakai saat ini sudah menggunakan open source gitu. Udah tidak menggunakan Microsoft dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan juga kenapa open source dan kenapa nggak menggunakan yang closed source dan lain sebagainya. Namun sebelum lanjut ke situ, kita harus tahu terlebih dahulu nih perbedaannya open source itu apa, free software itu apa, sama freeware itu apa. Nah, open source seperti ya sudah dibilang Mbak Risma dan saya jelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kode dari aplikasi yang bertujuan untuk pengembangan dari software tersebut, atau enggak kita juga bisa mendistribusi aplikasi open source tersebut. Bahkan selain itu kita juga bisa memodifikasinya nih sesuai kemauan kita gitu. Nah, namun tetap ada di bawah pengawasan vendor nih. Nah, vendornya biasanya punya license. Nah, open source juga punya license. Nanti akan dibahas sedikit tentang license dari open source. Contoh penggunaannya open source itu apa sih gitu. Ini contoh kalau di service ya. Service itu ada MongoDB, ada MySQL, ada Linux. Linux ini termasuk ke sistem operasi. Contohnya ya seperti Ubuntu, seperti CentOS, seperti Debian, seperti itu. Lalu masuk ke free software. Apa sih itu free software? Sebenarnya free software itu mirip banget dengan open source. Teman-teman juga bisa mengunduh, bisa memodifikasi source code-nya dari free software ini. Cuma perbedaannya adalah vendor dari free software dapat meminta pengguna untuk membayar biaya tambahan untuk custom software. Jadi kalau free software ini tergantung dari vendor. Kalau vendornya menyediakan license untuk modifikasi atau custom software yang dia jual, ya kita mau nggak mau harus bayar gitu. Berbeda banget dengan open source gitu. Kalau open source ya bebas kita tanpa ada lisensi dari vendor gitu. Dan kita bisa ekspresikan sesuai kemauan kita sendiri gitu. Mau di seperti apa software kita, mau dijual kah atau mau dipakai buat internal aja kah gitu. Itu bisa. Nah, contohnya free software apa? Contoh seperti yang kita pakai saat ini, kita yang menggunakan browser, contoh Firefox, Chrome, dan media player, VLC juga bisa di-run di Windows ataupun di Linux, kayak gitu. Tapi ya kita menggunakannya secara gratis gitu. Tapi kita nggak bisa memodifikasi benar semua dari yang ada di aplikasi atau software itu gitu. Kalau kita mau memodifikasi atau custom software yang udah ada itu ya kita mau nggak mau harus bayar dulu nih, atau enggak kita kontak dulu vendornya nih, bisa nggak kita modifikasi kayak gitu. Lalu ada yang namanya freeware. Nah, freeware itu memungkinkan pengguna untuk mengunduh aplikasi secara gratis, tetapi pengguna tidak dapat mengakses source code dari aplikasi tersebut. Oke, kalau ini sangat jelas ya. Yaitu ada vendor yang nyediain aplikasi, tapi kita hanya bisa memakainya aja gitu secara gratis, tapi kita nggak bisa untuk ngambil source code-nya, kita ngelihat source code-nya, sampai kita mau ngemodif juga nggak bisa gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak antivirus, kayak Freenode, dan masih banyak lainnya ya. Oke. Sebenarnya di GNU, sebenarnya di open source itu juga punya license. Nah, apa nama dari license yang ada di open source? Yaitu GNU General Public License. Nah, di sini kita tidak akan membahas detail tentang license karena license itu sangat banyak banget. Tidak hanya 1, 2, 3, ada banyak, mulai dari license Apache Foundation, mulai dari GNU GPL ini sendiri gitu. Tapi kalau kita ingin menjadikan perangkat yang kita buat sebagai perangkat lunak yang bebas, kita juga bisa merilisnya dengan merilisnya di bawah yang free software license ini gitu. Semisal kita punya software gitu dan kita ingin publish ke publik gitu. Cuma software yang kita punya itu harus berlicense gitu, tapi license-nya yang bebas. Nah, contoh seperti e-book, nah itu juga bisa dipakai untuk license gitu, supaya tidak dimodif atau dijual dan segalanya gitu. Itu bisa itu dipakai buat license gitu. Dan sebenarnya
di Indonesia juga sangat banyak ya proyek-proyek open source itu. Rata-rata biasanya di GitHub seperti itu. Oke. Apa sih manfaatnya dari open source itu sendiri gitu? Manfaat yang pertama, software open source itu berlisensi GPL, General Public License. Jadi kita bisa menggunakan, mengaksesnya dan edit segala macam di software tersebut dengan syarat software tersebut berlisensi GPL gitu. Dan apabila ada software yang berlisensi GPL ini, kita sudah tidak usah mikirin masalah bayar license lagi gitu. Karena ya udah bebas, semua kita mau kita pakai mau kita pakai internal bisa, mau kita nanti modif lalu kita jual lagi gitu bisa gitu. Atau kita tambahkan fitur-fitur softwarenya itu bisa gitu, dengan syarat software itu berlicense GPL seperti itu. Terus software open source bersifat terbuka dan dapat kita pelajari source code-nya, biasanya kita jadikan referensi khususnya bagi seorang yang bergelut dengan dunia IT. Oke. Ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat banget ya open source, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Menurut saya pribadi, saya kadang merasa kuliah itu ya sedikit curhat ya. Saya kadang kuliah itu kok gini-gini banget gitu. Kadang ya saya pribadi melihat pelajaran di kampus itu ya hanya itu aja gitu. Kadang open source aja di kampus jarang digunakan gitu. Dan saya lihat dan baca-baca di dahulu itu sebenarnya kalau dulunya open source itu banyak banget yang dipakai gitu. Nah, padahal kalau kita sebagai anak IT ya kita kalau dengan adanya open source saat ini harusnya kita udah bebas dong mengekspresikan kemauan kita. Kita mau buat sesuatu dengan proyek open source itu bisa. Misal kita mau desain dan kita butuh aplikasi yang open source, contoh kayak Inkscape, kayak game dan Audacity yang open source gitu, itu bisa gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa IT, dengan adanya open source, ya harusnya kita bisa mengekspresikan kemauan kita tanpa kita ditunjuk dulu nih sama kampus, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar itu gitu. Apalagi yang bergelut di dunia pemrograman gitu. Sekarang sudah musimnya open source semua gitu, mulai dari editornya, mulai dari bahasanya, contoh kayak Python itu sudah open source semua kayak gitu. Jadi ya kita sebagai dunia IT harusnya sangat beruntung banget dengan adanya open source gitu. Lalu yang ketiga, mengurangi tingkat pembajakan software berlicense yang bisa merugikan vendor dan salah satu beban moral sih ya bagi pengguna software bajakan ya. Jujur aja ya, dulu waktu SMK saya juga pengguna bajakan juga gitu. Nah, setelahnya barulah kenal open source, kita belajar open source. Dulu pernah juga jualan software bajakan di Windows gitu. Install punya teman Windows bajakan, aplikasinya bajakan semua gitu ya. Tapi ya dapat duit, cuma ya nggak bermanfaat banget gitu duitnya, tiba-tiba hilang aja gitu. Dan lama-kelama ketemulah sama open source, ketemulah sama Linux, belajarlah di Linux, fokus di Linux, semua kerjaan, mulai kerjaan kantor, mulai kerjaan pribadi, dan semua aktivitas saya mulainya dari Linux gitu. Nah, alhamdulillah proyek-proyekan juga banyak tuh, open source semua proyek-proyekannya. Kita juga dapat cuan dari open source gitu. Dan udah nggak bergantung dengan license gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, dengan adanya open source kita bisa berkembang kok gitu. Jadi nggak ada kata kalau kita pakai Linux kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu, nggak ada gitu. Karena di Linux itu udah lengkap gitu, mulai dari Office ada, mulai dari PPT juga ada, mulai dari aplikasi musik yang free juga ada, mulai dari video juga ada, aplikasi editor juga ada, aplikasi untuk akses server pun juga ada gitu. Jadi menurut saya sebagai anak IT ya sebisa mungkin jauhilah software bajakan gitu ya. Apalagi kita mahasiswa IT kan harusnya kita paham lah gitu bajakan itu apa gitu dan harusnya nggak boleh gitu. Oke, infrastruktur untuk industri IT. Oke, ini saya mengutip dari kutipan dari Bapak Julianto Standang. Beliau adalah CEO dari Equinic Business Solution PT.
beliau pernah berkata menggunakan open source itu adalah cara tercepat dan termudah untuk mengejar ketertinggalan di dunia IT, khususnya software. Dan cara terbaik untuk memasuki era revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang udah mau ke 5.0 ya, dan kita masih mau pakai pajakan. Ya, kapan kita majunya? Nah, itu ya teman-teman poinnya harus diingat. Dan dengan adanya open source, kita akan mempunyai cara cantik untuk dapat berdaulat dan berdeka. Gitu. Karena kita udah tidak bergantung dengan vendor yang berlicense. Dengan adanya open source, kita bisa meningkatkan, bahkan kita bisa masuk ke industri 4.0 atau 5.0. Ya, sekarang sudah sangat banyak ya berita-berita tentang machine learning, big data, dan segala ML ya. Nah, itu semuanya itu sebenarnya udah ada semua ya di open source gitu. Jadi sudah tidak ada lagi pikiran kalau kita menggunakan open source kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak ada gitu. Karena sekarang juga di industri IT, contohnya kayak di bisnis GeoCloud sendiri gitu, sebagai penyedia cloud provider juga menggunakan open source gitu. Bahkan tidak hanya di industri IT seperti Bukalapak ataupun Tokopedia, bahkan Google pun juga menggunakan open source gitu. Google itu ada project yang namanya Kubernetes gitu. Itu salah satu project yang besar banget untuk infrastruktur yang itu sekarang jadi open source gitu. Semua perusahaan industri bisa memakainya gitu. Jadi industri sekarang itu udah biasa menggunakan open source gitu. Tapi ya ada juga sih industri yang benar-benar dia nggak mau open source gitu. Karena mungkin ya berpikiran open source itu tidak aman gitu. Karena terbuka, orang-orang juga bisa membuatnya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, open source itu bisa dibilang aman nggak aman gitu. Kenapa kayak gitu? Karena amannya amannya ya kita bisa memodif sebuah kode dari project yang udah ada. Dan nggak amannya ditakutkan ada kode-kode yang benar-benar ditempel di software itu, dan itu kode yang berbahaya. Nah, makanya di situ ada yang namanya hacking atau pen testing atau bug bounty ya, untuk mencari celah keamanan dari software tersebut gitu. Apalagi software open source kayak gitu. Oke, apakah di dunia pendidikan bisa menggunakan open source? Sangat bisa gitu. Bahkan Departemen Pendidikan Nasional itu udah meluncurkan yang namanya Proyek Jaringan Pendidikan Nasional atau Jardiknas gitu, di mana teknologi interkoneksi internet dapat dimanfaatkan di sekolah-sekolah. Namun penerapan TIK di dunia pendidikan tidak mulus yang dibayangkan. Oke, memang ya kalau di dunia pendidikan itu sangatlah rumit ya, apalagi penggunaan open source gitu. Tapi sebenarnya untuk tahun ini gitu dan tahun-tahun sebelumnya gitu, sebenarnya sudah ada komunitas yang benar-benar menerapkan dan membuat sebuah platform untuk pendidikan yang open source gitu. Bilang aja seperti halnya kayak perpustakaan. Itu perpustakaan juga ada project open source-nya gitu. Dan selain itu juga banyak, misal untuk Meet gitu. Ada yang namanya Big Blue Button, ada yang namanya Moodle itu untuk platform e-learning ya, apalagi di dunia saat ini dan sekarang masih COVID seperti ini ya. Open source itu udah jadi tren banget gitu. Dengan adanya open source kita bisa menggunakan open source itu di dunia pendidikan, terutama untuk pembelajaran ya. Dan tidak hanya pembelajaran gitu. Infrastruktur pendidikan seperti halnya server untuk websitenya pendidikan itu juga udah bisa menggunakan open source gitu. Nah, baru kita akan membahas di pemerintahan nih. Bisa nggak sih pemerintahan menggunakan open source? Tentu bisa gitu. Bahkan 5 menteri di Indonesia, yaitu Kemenkominfo, Kemenristek, sama Kemenpanerbi dan Kemenkumham, Kemendikbud, itu sudah ada yang namanya Indonesia Go Open Source atau disingkat dengan IGOS. Ada sebuah gerakan yang digelarkan oleh 5 kementerian tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia gitu.
Gerakan ini sebenarnya udah dimulai dan menggunakan mekanisme terbuka di lingkungan instansi pemerintah, dan saya lihat di pemerintah dan bahkan di websitenya Kemenkominfo, kalau teman-teman tahu DTS, nah biasanya dapat pengumuman nih yang ikut DTS siapa yang lulus, siapa yang enggak gitu. Nah itu kan dalam bentuk drive tuh. Itu dia menggunakan open source juga gitu sistemnya gitu. Dia pakai apa? Dia pakai platform yang namanya Nextcloud gitu. Nextcloud itu untuk apa, Mas? Nextcloud itu salah satu software open source yang digunakan untuk storage cloud storage kayak gitu. Dengan menggunakan ya hampir sama seperti Drive, hampir sama seperti OneDrive kalau punya Windows, kalau punya Google itu Drive gitu. Kalau Kemenkominfo itu menggunakan Nextcloud atau enggak OnCloud seperti itu. Itu sama-sama open source juga gitu. Dan kita bisa membuat sebuah cloud storage sendiri, custom sesuai kemauan kita tanpa batasan-batasan dari vendor. Dengan seperti itu kita sangat bebas banget ya menggunakan open source itu gitu. Jangan salah arti, open source itu bukan gratis tapi terbuka gitu. Kalau yang free software itu gratis seperti itu. Dan bahkan pemerintah itu punya open source khusus untuk infranya gitu. Oke, saat ini udah masuk ke demo ya. Saya coba demokan sedikit tentang Belajar Linux ID. Oke, Belajar Linux ID itu salah satu website belajar ya. Mau belajar tentang Linux mulai dari dasar sampai basic sampai ke immediate juga ada di sini sampai ke advance. Dan ini saya tidak sendirian. Ini saya sama-sama teman-teman komunitas. Teknologi yang dipakai Belajar Linux ID itu semuanya open source. Mulai dari OS-nya, mulai dari teknologi servernya gitu, dan OS yang digunakan gitu. Nah ini namanya GitLab. GitLab itu salah satu repository. Repository itu untuk menyimpan sebuah source code. Kalau orang-orang programming harusnya sudah paham banget tentang GitLab ataupun GitHub. Kalau orang programming belum tahu tentang GitLab ataupun GitHub, wajib mencobanya gitu. Karena dengan adanya GitLab ataupun GitHub, kita bisa berkolaborasi untuk ngodingnya dengan teman-teman bareng gitu. Dan apa aja sih infrastruktur yang dipakai di Belajar Linux yang open source? Yang pertama yaitu ada Docker. Docker itu salah satu teknologi kontainer yang saat ini sangat booming banget. Bahkan rata-rata sekarang udah menggunakan Docker. Dan selain itu juga kita menggunakan teknologi yang sering dibilang dan sering dipakai juga di dunia industri, yaitu CI/CD. Dan kalau CI/CD ini jatuhnya ke DevOps kayak gitu ya. CI/CD-nya tujuannya buat apa sih Mas gitu. Jadi Belajar Linux ID itu punya staging. Nah, kita kalau mau nge-publish sebuah artikel, bahkan kalau kita ingin memodifikasi sebuah website yang udah running ini gitu, tanpa menyentuh production gitu, tapi itu mirip dengan production, nah itu bisa menggunakan CI/CD. Jadi misal kita melakukan perubahan di website dan kita ingin melakukan percobaan dulu di staging belum di production, itu bisa menggunakan CI/CD. Jadi codingannya kita push dulu nih ke GitLab atau ke repository kita gitu. Kode-kode yang udah kita ubah itu di push dulu gitu ke GitHub atau GitLab. Habis itu nanti di GitLab itu bakal ada yang namanya, ntar saya tunjuk aja ya. Nah, contoh di sini nih. Di sini saya tidak hanya sendirian. Saya banyak tim. Ada 7 orang. Dan ada yang menulis, ada yang benar-benar fokus ke infranya gitu. Nah, jadi dengan adanya teknologi CI/CD, kita kalau ingin update sebuah artikel gitu, kita tidak usah kebingungan untuk saling login bareng-bareng gitu. Nggak usah, karena kita
udah menerapkan CI/CD gitu. Misalnya ada perubahan di blog ataupun di post ataupun di websitenya, di menunya segala macam, kita bisa push sendiri gitu. Bahkan kita juga bisa ngedraft ngedraft materi kita yang sebelum kita publish gitu. Dan teknologi ini juga udah dipakai di industri-industri besar seperti halnya kayak Tokopedia, seperti halnya Gojek, itu udah pasti menggunakan teknologi ini gitu. Bahkan lebih dari ini gitu. Dan ini open source atau bayar, Mas? Ini open source gitu. Karena kita memang mau menggunakan yang open source dan kita menghindari yang closed source karena ini untuk komunitas, sebisa mungkin ini terbuka dan bebas sesuai kemauan kita, mau kita apa aja gitu, mau kita modif seperti apa gitu, itu sesuai kemauan kita semua gitu. Lalu saya sedikit present tentang siapa aja sih yang ada di Belajar Linux ya. Oke, ini orang-orang yang ada di Belajar Linux. Kita ada 7 orang. Ini ya orang-orang yang mengembangkan dan membuat dan mempublish, dan sampai sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak traffic di Belajar Linux. Dan Belajar Linux juga udah membantu para mahasiswa yang ingin melakukan riset di Belajar Linux untuk tugas akhirnya. Salah satunya Mas Randy Wijaya, beliau dari Universitas di Malang. Beliau awalnya riset di Belajar Linux dan risetnya ingin jadikan TA dan alhamdulillah di-approve juga. Nah, jadi mungkin teman-teman dari UPB yang ingin melakukan riset di Belajar Linux, kami terbuka untuk melakukan riset bersama, dan mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi gitu. Oke, sedikit quote dari saya, jadilah mata air dimanapun Anda berada, meski badai terus menerjang, hadapilah dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, apalagi sebagai orang IT, kita udah pasti akan diterjang dengan badai yang sangat-sangat tinggi. Mungkin teman-teman sekarang yang masih kuliah belum merasakan, nanti kalau udah merasakan di dunia pekerjaan akan merasakannya gitu. Jadi tetap harus dengan hati melakukan pekerjaan apapun itu, apalagi di dunia open source, karena kita di dunia open source itu nggak dibayar, tapi kita bisa memanfaatkan software open source itu untuk pendapatan kita, maka mau nggak mau kita kalau ingin publish lagi ke publik sebisa mungkin dari hati gitu, jangan terlalu pelit lah kalau di dunia open source itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Saya coba sampaikan ke Mbak Barisma lagi. Mbak, silakan. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Kak Hamim telah sesi sharingnya. Jadi buat teman-teman, silakan yang ingin bertanya, nanti bisa tulis di chat juga. Kita tunggu pertanyaannya. Bebas, boleh berapapun yang bertanya. Sekuat Kak Hamim nanti menjawab ya Kak ya? Boleh, kita sharing-sharing ya, aja. Kak? Bebas, kita mau tanya apa aja sih bebas. Kita sharing aja. Ya Kak, saya mau nanya dulu dong Kak. Kalau Boleh. misalnya di dunia pendidikan tuh software yang contohnya software itu apa ya Kak? Kalau di dunia Software pendidikan yang open source. open source, iya. Banyak, Mbak. Banyak banget. Mau disebutin satu-satu? Boleh secara singkat aja Kak. Oke. Sebenarnya kalau di pendidikan itu banyak ya. Salah satunya tadi Moodle. Moodle itu salah satu e-learning untuk sistem pembelajaran jarak jauh. Dan Moodle itu bisa dibilang gratis. Bisa dibilang self-service juga, kita bisa menggunakan Moodle itu untuk pembelajaran. Selain itu, kalau misal pendidikan butuh media streaming yang benar-benar punya dia dan dibangun di servernya pendidik di sekolah misalnya atau kampus lah ya. Nah, itu ada yang namanya Jitsi.
Jitsi itu salah satu platform open source juga yang bisa dipakai untuk Google Meet seperti ini gitu. Ada juga yang namanya Big Blue Button. Big Blue Button itu hampir sama seperti Jitsi, cuma bedanya Big Blue Button itu lebih lengkap. Jadi dengan Big Blue Button kita bisa video conference, bisa juga untuk message. Terus ada lagi yang namanya Nextcloud. Nextcloud itu untuk storage. Di pendidikan, semisal kalau saya lihat ya, pendidikan saat ini ya, contoh di sekolah atau di kampus saya gitu ya, rata-rata mungkin belumlah menerapkan ke situ, tapi seharusnya kalau ada dan ada kemauan untuk menerapkan itu harusnya bisa gitu. Kemudian dari website nih Kak, website itu kan sebenarnya hanya wadahnya aja ya gitu. Kalau tanpa infrastruktur, website itu nggak bisa jalan gitu. Apalagi infrastrukturnya contohnya server ataupun hosting gitu. Di server itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis gitu. Tapi bukan dari hardware, dari softwarenya ya Mbak. Misal OS server tuh banyak. Server tuh khususnya Linux ya. Linux tuh juga ada yang berbayar, ada juga yang gratis gitu. Contoh yang berbayar itu contoh Red Hat kayak gitu. Contoh juga OpenSUSE yang enterprise ada gitu. Kalau yang gratis seperti apa? Contoh CentOS ataupun Ubuntu ataupun Debian. Dan sebenarnya Linux server itu udah sangat menjanjikan untuk digunakan gitu. Karena di dunia pendidikan itu sebisa mungkin ya, kalau menurut saya ya karena mungkin administrasinya yang cukup rumit ya kalau di pendidikan ya. Jadi pengguna open source itu kadang buat apa sih gitu. Terus anggaran pendidikan nanti buat apa kalau open source? Mungkin ke situ ya, tapi saya kurang tahu juga itu kalau pastinya ya. Tapi kalau mau menggunakan open source di dunia pendidikan itu sangat banyak banget ya. Bisa banget gitu. Mungkin itu Kak Karisma. Izin nanya. Ya, gimana? Terima kasih Kak. Teman-teman, kita sesi tanyanya kita boleh diketik aja ya. Nanti biar langsung bisa dijawab sama Kak Hamim. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Luz Code. Apakah dalam menggunakan open source diperlukan pengetahuan coding terlebih dahulu Kak? Oke, terima kasih Mas Daniel atau Louis Scott. Ini teman-teman sendiri sebenarnya ya. Dia seorang programmer dan dia juga pendiri Omah Sinau. Teman-teman yang ingin join di Omah Sinau bisa kontak Mas Febro atau kontak Mas Louis Scott ini ya. Gitu. Karena kita akan mengadakan sharing session setiap minggunya ya, setiap hari Jumat. Ya. Apakah dalam menggunakan open source diperlukan pengetahuan coding terlebih dahulu, Kak? Enggak juga gitu. Open source itu enggak hanya di coding. Open source itu ada juga di desain, ada juga di berbagai macam gitu. Contohnya yang paling simpel ya desain. Desain kan enggak harus butuh coding gitu. Dan apakah ada aplikasi open source di desain? Ada. Kalau di Windows, mungkin teman-teman udah familiar dengan CorelDRAW gitu ya. Kalau di open source itu ada yang namanya Inkscape gitu. Terus teman-teman yang familiar dengan Photoshop nih di Windows gitu, ada kok di Linux kok, dan itu open source namanya GIMP. Dan bahkan komunitas Inkscape di Indonesia itu sangat besar, bahkan udah terkenal se-Asia bahkan Eropa sih. Karena komunitas Inkscape Indonesia itu udah sering join sebagai organizer di Asia, misal ada event ataupun conference Asia seperti itu. Mungkin itu Mbak untuk pertanyaannya Mas Daniel atau Louis Scott. Oh, berarti tadi pertanyaan dari teman sendiri ya kayak. Luar biasa. Jadi untuk yang sharing setiap pekan itu Omah Sinau itu kira-kira buat teman-teman yang di sini tuh bisa ikut join juga Kak? Bisa. Kita bebas karena sistemnya kita siapa yang ingin belajar dan ingin tahu tentang dunia coding terutama dan dunia open source IT bisa join ke Omah Sinau gitu. Bisa kontak Mas Febro
bisa kontak Mas Louis Scott, atau enggak nanti bisa kontak Mbak Risma, bisa koordinasi dengan Mas Febro seperti itu. Untuk lebih detailnya, karena kita setiap minggu akan mengadakan sharing session ya, karena menurut saya tuh kalau kita punya ilmu dan kita simpan sendiri nih gitu, dan nggak mau kita share gitu ya, nanti kalau mati emang dibawa ilmunya gitu, enggak sih. Jadi kalau menurut saya ya, belajar yang baik itu dengan cara di sharing atau dibagi. Bahkan kenapa saya pernah membuat buku, karena saya lihat orang-orang di Indonesia itu rata-rata malas baca ya, pertama malas baca, yang kedua juga malas nulis juga gitu. Dan apalagi orang IT ya, orang IT itu kalau udah kenal dengan source code itu udah jarang banget nulis kayak gitu. Makanya saya inisiatif nih gitu, cobalah gitu buat sedikit tentang open source yang bisa digunakan atau dipakai sebagai referensi buat masyarakat gitu. Dan itu juga pahala loh gitu. Karena pahala itu bukan hanya sekedar membagi uang ya, ilmu juga kalau kita bagi itu juga pahala gitu. Itu Kak. Iya. Jadi teman-teman di sini juga dari KP Bro juga udah share ya buat link Oma Sinau. Nanti bisa kita bahas di sesi terakhir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Yazid Hasan, maaf izin bertanya, untuk OS yang dipakai sekarang apa ya Kak? Linux atau distro Linux apa? Dan alasannya kenapa ya Kak? Terima kasih. Silakan Pak Amin. Oke, Mas Yazid, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya awal kenal Linux itu saya makanya Linux Mint. Itu turunan dari Debian. Dan sekarang dulu sempat explore sih, nggak hanya di Linux Mint aja gitu. Beberapa distro saya coba gitu, mulai dari distronya Red Hat, Unix, BSD, itu saya coba gitu. Kalau sekarang kalau di laptop pribadi saya menggunakan Linux Ubuntu yang latest, yang stabil sekarang 20.04. Kalau di server saya ada yang Ubuntu server juga, ada juga yang Red Hat server, ada juga yang CentOS seperti itu. Dan alasannya kenapa menggunakan Linux? Karena di dunia server ya, terutama di dunia server itu rata-rata ya Linux itu powerful gitu, dan bahkan sekelas Google aja gitu, itu menggunakan Linux juga gitu. Seperti itu. Dan kalau di desktop, kenapa saya pakai Linux? Karena saya suka explore sih. Karena kalau saya pakai Windows, saya tuh merasa wah gini aja ya, nggak bisa dibuat ini, nggak bisa dibuat itu gitu. Jadi kayak kurang eksperimen aja kalau di Windows gitu. Stuck di situ. Kalau mau nyoba ini kadang ada harus beli license. Kalau mau nyoba software ini ada yang harus berbayar gitu. Kalau di kalau di Linux kita bebas gitu. Kita mau ngapain aja bebas ya. Mau didesain secantik apa juga bisa gitu. Apalagi di desktop ya. Kalau di server karena lebih powerful sih daripada di Windows. Tapi jangan salah juga, Windows server juga lumayan powerful juga. Tapi sekarang yang namanya server itu sudah beralih ya ke yang namanya cloud computing gitu. Dan contoh kecil aja ya. Kayak di bisnis GeoCloud gitu, di tempat saya bekerja itu salah satu layanannya juga menggunakan open source juga dan dijual juga gitu. Jadi open source itu bisa kita jual loh gitu. Itu sih Mas. Jadi gitu buat untuk Kak Yazid Hasan, boleh pakai OS, maksudnya mau Linux atau Windows itu juga bebas, tapi seperti kata Kak sesuai kebutuhan Mas kalau OS ya. Biar bisa untuk ekspor atau eksperimen ya kayak bahasanya. Betul. Tapi kalau memang untuk ingin benar-benar enak explore-nya ya, saya sarannya di Linux sih daripada di Windows. Oh ya, untuk teman-teman boleh sambil minum atau ngopi juga biar nggak ngantuk ya, kayak untuk kami juga silakan. Baik. Untuk kita ke pertanyaan selanjutnya dari Faisal, bisa didemokan proses C atau CD itu seperti apa di GitLab?
Oke, ini saya coba prepare dulu yang nanti bakal didemoin ya salah satu contoh aja. Yang pertanyaan selanjutnya dulu Mbak, sambil saya prepare dulu. Ini dari Ardi Gunawan, Kak. Untuk pengembangan program open source sendiri, bagaimana ya, Kak, kalau di Indonesia? Oke, sebenarnya di Indonesia tuh udah ada project-nya ya. Saya coba tunjukin ya. Dan project-nya itu ada di mana? Di GitHub. Nama project-nya itu sebentar. Nama project-nya itu Source Project Indonesia. Nih, ini salah satu daftar project open source kalau kita ingin join dan gabung. Dan ini kontributornya orang-orang hebat semua. Ini salah satu Pak Giri Kuncoro yang sekarang ada di Gojek. Ini juga ada Pak Giovanni. Dan ini beberapa list project dari open source. Banyak banget. Mulai dari tentang ISO juga ada, terus yang booming sekarang tuh ini sih Kubernetes sih. Kubernetes itu benar-benar booming, bahkan kayak industri Traveloka juga dia punya proyek open source dan di public orang-orang juga bisa ngelihat gitu. Dan di tempat saya pribadi juga punya project open source, di Snapgeople juga punya project open source yang bisa dipakai. Jadi kalau pengembangan open source di Indonesia itu sangat ini sih Mas, maju sih Mas kalau bisa dibilang gitu. Karena udah banyak komunitasnya gitu dan rata-rata kita bermainnya di Telegram sih komunitas itu. Dan ada juga yang benar-benar project open source yang punya pribadi tapi di public gitu juga ada gitu. Bisa dilihat di GitHub Open Source Indonesia ya untuk daftar project. Bagaimana Mas Adi Gunawan? Cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut ke yang selanjutnya mungkin Mbak Risma. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hamim. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Reza Riyaldi Irawan. Pak mau nanya, Linux itu open source, kenapa gratis, kenapa pengguna OS itu lebih banyak Windows, bahkan sangat jauh presentasinya. Ya tadi berkaitan sama pertanyaan tadi ya kayak. Ini saya coba langsung to the point ya. Karena orang Linux itu udah bisa pasti menggunakan Windows dan orang Windows belum tentu bisa pakai Linux. Makanya persentase yang paling banyak orang menggunakan Windows dengan kemudahannya. Seperti itu. Bagaimana untuk Kak Reza? Jelas ya? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Dari M. Anggi Pratama, distro Linux dari Indonesia apa saja Kak? Distro Linux Indonesia itu banyak banget. Salah satu yang saat ini benar-benar populer di Indonesia yaitu BlankOn. Selain BlankOn juga ada Igos Nusantara, itu juga ada. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Igos Nusantara, BlankOn sama T-Linux. T-Linux itu bahkan itu yang buat itu dari Universitas Dinus di Semarang. Itu dia kayak komunitas namanya Dinus Open Source Community, disingkatnya DOSCOM. Itu dari Universitas Dianuswantoro di Semarang ya. Dia tuh komunitasnya itu ngebuat sendiri nih gitu distro Linux namanya T-Linux. Keren nggak? Mungkin dari teman-teman UPB mau buat UPB OS Linux bisa juga kok gitu. Ada juga Zenta OS gitu. Zenta OS itu ya bener-bener dari lokal juga. Ada juga Desa OS.
ada Muslim OS, ada Codernet Linux, ada Iblis Linux. Jadi banyak banget gitu. Ada Grombiang OS, ada Stemba OS, ada Drakos. Nah, yang sering dipakai biasanya Drakos sih. Drakos itu buat teman-teman yang suka hacking. Jadi kalau di Linux itu ada OS-nya sendiri gitu. Untuk hacking itu ada, untuk fokus ke desain juga ada, untuk yang netral, yang general juga ada gitu. Ada Zen Cafe gitu. Jadi banyak banget sih untuk distro buatan lokal Indonesia ya. Karena ya kita kalau mau buat OS sendiri juga bisa gitu. Misal kita ngambil distronya Debian gitu. Nah, terus kita compile sendiri, kita rendering OS sendiri, kita modifikasi itu source code dari Debian tuh kita ubah gitu. Atau nanti teman-teman di sini ingin mau membuat komunitas open source terus mau buat OS sendiri juga bisa gitu. Itu Mbak Barisma. Terima kasih Kak Hamim. Untuk di HP sendiri tuh ada aplikasi Userland itu juga berkaitan sama Linux nggak sih Kak? HP itu OS-nya Linux. Apalagi enggak, Android ya. Aplikasi Userland. Kak Hamim tahu nggak? Oh, aplikasi. Yang isinya ada kalau admin. Berarti lebih ke softwarenya ya? Software di HP ya? Iya. Misal kalau software di HP itu kan rata-rata kan kalau misalnya kita contoh di Android lah ya. Kalau di Android ya mau nggak mau tergantung si penyedia aplikasinya gitu. Tapi kalau aplikasi kita ingin diinstal OS sendiri, OS Linux, ya kita bebas mau menjalankan service apa aja di HP kita gitu. Jadi jatuhnya custom room ya. Gitu. Kalau bahas HP ya tergantung ininya sih. Tergantung penyedia apps-nya sih gitu. Baik, terima kasih Kak. Kita ke pertanyaan dari selanjutnya dari Ricky Supriyatna. OS Linux bisa masukin Microsoft Office-nya pakai apa ya Kak? Bisa. Inilah kegiatannya Linux. Ketika kita menggunakan Microsoft Word di Windows dan ingin dijalankan di Linux itu bisa banget. Menggunakan apa? Bisa menggunakan Wine. Tapi di Linux juga menyediakan Libre atau Microsoft Office pengganti Microsoft Office di Windows yang namanya OnlyOffice ataupun itu ada yang saat ini masih benar-benar populer dan bahkan sampai saat ini tuh dikembangin, bahkan sampai ada komunitasnya di Indonesia juga namanya LibreOffice. LibreOffice Indonesia juga ada kok. Jadi kalau teman-teman mau join ke LibreOffice untuk pengembangan Microsoft Office yang gratis itu juga ada gitu. Dan udah bisa dibilang setiap tahun selalu mengadakan agenda sih kalau LibreOffice ya. Jadi kalau mau menggunakan Microsoft Office di Linux juga bisa. Nah, hebatnya Linux kenapa gitu? Jadi OS Linux itu menyediakan ekstensi yang berbeda dengan di Windows. Kalau Microsoft Office-nya gitu. Di Linux itu namanya ODT, .odt. Itu untuk yang LibreOffice. Kalau yang di Windows itu kan .doc gitu ya. Nah, .odt yang di Linux itu nggak bisa dibuka di Windows. Tapi semua yang ada di Windows itu bisa dibuka di Linux. Itulah hebatnya Linux itu. Kalau terpaksa nih Kak fitur atau tampilan LibreOffice kurang bagus Kak, saya tetap mau pakai Microsoft Office yang ada di Windows, bisa dengan cara memakai aplikasi seperti installer lah yang namanya itu Wine. Itu Kak, mungkin Karisma. Terima kasih untuk Kak Hamim. Bagaimana dari Kak Ricky? Jelas ya untuk jawabannya dari Kak Hamim. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Fajar Anugroho. Kak, kalau ingin bergabung di kontributor di Belajar Linux ID bagaimana ya Kak? Wah. Untuk masuk atau ingin jadi kontributor di Belajar Linux
Saya coba kirim ini aja ya, CV formnya ya, aja Kak? ya. Soalnya saya coba lihat di form aja di sini. Bisa diisi formnya di situ. Nanti soalnya bakalan kita seleksi dulu gitu. Kira-kira Karena skripsinya apa aja, Kak? eh kalau di belajar Linux itu yang paling penting tuh niat. Karena di belajar Linux tuh nanti teman-teman nih, apalagi yang teman-teman udah niat gitu. Di belajar Linux tuh kita udah sediain semua infranya gitu. Kita sediain hosting kalau butuh hosting, kita sediain server untuk belajar tentang Linux server dan kita juga sediain juga intinya semua peralatan yang teman-teman butuhin untuk belajar dan untuk menulis di belajar Linux kita sediain semua gitu. Jadi yang paling utama adalah niat sih gitu. Niat sama tekadnya benar-benar gitu. Karena kita nggak dibayar di belajar Linux, tapi belajar Linux punya niat untuk terus berkembang selanjutnya dan kita juga udah plan jauh misal kita akan adakan produk segala macam karena kita udah siap gitu untuk benar-benar digedein. Tapi kalau teman-teman mau join silahkan dan ingin belajar bareng silahkan karena di belajar Linux itu banyak orang bukan hanya orang Linux aja ada juga orang programming kita bisa saling berbagi di sana. Saya sekarang juga masih front end kalau ada boleh bisa diisi. Dan kalau mau belajar teknologi terbaru yang open source, kita juga ada gitu. Dan kita sediain. Jadi teman-teman nggak usah ngeluarin duit lagi untuk belajar gitu. Karena semua peralatan untuk belajarnya sudah kita sediain semua gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya coba demoin tentang CI/CD-nya si belajar Linux. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum Kak Hamim ingin lanjutkan sesi selanjutnya? Sepertinya belum ada, Kak. Boleh dilanjut saja nanti jika teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Nanti saya lihat di kolom komentar. Oke, bentar ya. Saya coba siapkan dulu. Halo, halo. Maaf. Maaf, Kak. Nggak kelihatan. Ya, barusan kelopot. Nah. Ya, baik. Sebentar ya, saya coba siapkan dulu.
Oke, kalau dia belajar Linux itu karena dia media untuk untuk publish artikel ya. Di sini saya sama teman-teman buat skripsi pakai Basecamp. Jadi setiap mau publish artikel kita bisa buat new post dulu. Nah, di sini kita kasih nama judul postnya apa. Misal webinar open source for IT infrastructure. Oke, ini udah ada, itu disimpan di mana? Di draft. Ini lagi. By the way, thank you teman-teman yang pengen tahu apa dalemannya belajar Linux. Jadi belajar Linux itu ini ada di draft. Jadi sebenarnya kita kalau sebelum mau di publish production, kita di draft dulu. Kita tulis dulu. Nah, ini sistem penulisan website di belajar Linux. Kita nggak pakai TMS seperti Laravel atau CodeIgniter atau WordPress. Kita menggunakan Jekyll. Jekyll itu salah satu static set generator dan dia base-nya kalau nggak salah Ruby. Contoh ini webinar ya, webinar terus deskripsinya apa, nggak pernah sama dengan webinar juga. Deskripsi webinar sekarang tahun berapa disesuaikan, bulan berapa 10 hari, sekarang udah bulan 11 ya, terus tanggal 7 sorry, jamnya berapa 14, sekarang lewat berapa 28. Ini post, ini nama author, ini sudah dideklarasiin sih sebenarnya di sini. Udah di config-nya si Jekyll udah ada gitu. Terus image ini nampilin ini judul cover post yang di sini. Contoh kita ambil gambarnya ini aja ya. Atau teman-teman di sini ada yang bisa hacking, bisa dibantu di hack websitenya belajar Linux, atau enggak teman-teman yang bisa nge-DDoS, bisa dibantu testing DDoS websitenya belajar Linux, karena kita butuh pen testing sebenarnya untuk belajar Linux. Ini permintaan secara terbuka buat teman-teman. Bentar, lanjut lagi ke tekstur. Oke, ini gambarnya, ini kategorinya apa? Contoh Ubuntu. Terus CentOS, contoh desktop misal. Ini kategori ya, kategori buat post. Terus lalu di situ ada isinya apa gitu. Nah, saya coba isinya dari undangan presentasi webinar aja ya. Oh, nggak ada sih. Belum di-invite nih kayaknya nih Mas Febro nih. Saya soalnya menyiapkan dulu nyiapin materi yang mau dipublish apa gitu. Nanti kita lihat prosesnya. Nanti setiap proses itu bakal kita bisa ngebuat notifikasi ke Telegram. Jadi kita buat sesimpel mungkin, seenak mungkin.
Contoh, ini menulisnya menggunakan Markdown. Jadi misal ini bisa dijadiin list. Jadi ini beda kayak nulis seperti biasa. Ini misal huruf gede bisa di bold juga bisa gitu. Ini huruf bold. Ini nah ini nanti teman-teman yang mau join ke Belajar Linux akan diajarin kok, gampang. Jangan bingung. Ada benar. Anggaplah ini ya, gitu, biar nggak terlalu lama. Oke, ini sudah selesai. Terus kita pindahin ke post. Kenapa nggak langsung ke post? Karena terkadang ada beberapa postingan yang benar-benar harus direvisi dulu. Oke, ini udah selesai. Tinggal kita push aja. Bentar, salah terminal. Terminalnya ini. Push, masukkan commit. Apa ini? Add post webinar. Oke. Oke, kemarin ada teman-teman yang publish juga. Dan ini udah di push dan kita lihat di commitnya di sini apakah ada prosesnya. Ini proses yang barusan kita lakukan. Dan setiap melakukan proses bakalan ada notif. Waduh, saya harus menunjukkan ini dong. Contoh notifnya kayak gini, saya forward di grup aja ya. Contoh notifnya kayak gitu. Itu contoh notifnya, soalnya banyak rahasia. Dia masih proses building. Kita lihat lognya juga bisa. Ini dia prosesnya. Sekarang teknologi sekarang udah seperti ini semua gitu. Udah nggak usah manual lagi gitu. Ini kalau dipublish ya udah kita tinggal tunggu aja prosesnya sambil ngopi bagi teman-teman suka ngopi. Dia bakalan build sendiri, bakalan buat sendiri gitu. Ini kita pakai Docker dan kita udah punya image sendiri buat Docker. Oke. Ini udah, lanjut ke proses yang lanjutnya ke yang production. Ini udah sukses, proses build-nya udah sukses. Baru kita lanjut ke proses yang production. Oke. Dan seharusnya di Telegram juga bakalan berubah statusnya. Notif dari Telegram juga akan berubah. Yang awalnya build bakal berubah jadi deploy, is running. Kalau udah selesai, harusnya di statusnya juga bakal berubah menjadi sukses. Dan ini salah satu kemarin dibawain teman Mas Randy Wijaya yang sekarang jadi full stack developer belajar Linux untuk TA, dan itu dia mempresentasikan ini nggak sampai 5 menit ke dosennya. Karena memang kita mau nge-publish sebuah postingan itu cukup 23 detik aja gitu. Dan kita coba akses di internet apakah udah ada. Oke, webinar udah ada. Dan isinya juga sudah ada. Itulah teknologi yang dipakai di Belajar Linux.
serba otomatis, dan open source semua. Nggak ada yang bersangkutan dengan license, karena kita OS-nya menggunakan Linux. Sebentar, saya tunjukin aja untuk reponya ada di sini. Ini reponya. Ini barusan saya 3 menit yang lalu barusan saya yang ngepost ketahuan semua. Dan ini spesifikasi servernya hanya 4 GB RAM, 40 disk. Lokasinya di Indonesia. Ini apa namanya? CPU yang dipakai, dan ini flowchart yang digunakan. Mulai dari initiate, habis itu membuat post, menulis post, gambarnya diupload ke S3. S3 ini bisa pakai Google Drive atau enggak yang berbayar. Kalau saya menggunakan yang berbayar punyanya Business Cloud, itu namanya New Object Storage. New Object Storage itu dikhususkan untuk layanan yang bisa menyimpan file-file statik di gambar, seperti video, seperti source code. Bahkan di New Object Storage itu atau S3 Storage, kita juga bisa merun sebuah website yang statik. Misal teman-teman punya website CSS sama HTML yang natif, itu bisa di-run di Object Store gitu. Terus bakalan dieksekusi. Kalau gagal bakalan nge-revert lagi ke tulisannya, berarti ada yang salah penulisannya. Terus kalau berhasil dia bakalan lanjut ke yang CI/CD tadi, run sampai deploy, habis itu selesai. Seperti itu. Sangat simpel sebenarnya. Kalau yang udah terbiasa ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menulis dulu di lokal laptop saya. Saya biasanya pakai aplikasi Tipora. Ini salah satu aplikasi saya yang cukup enak dipakai gitu. Habis itu tinggal saya kopas aja yang Visual Studio Code tadi untuk di sini. Tinggal saya kopas ke sini, saya sesuaikan aja. Habis itu tinggal push, udah selesai gitu. Jadi nggak beribet, nggak usah ribet-ribet banget gitu. Jadi nggak usah butuh internet juga kalau mau ngepost gitu. Itu yang buat yang demo saya CD. Semoga membantu. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman? Kalau mau menghapus, tinggal dihapus, delete artikelnya, habis itu di-push lagi, dia bakalan melakukan perubahan. Saya praktekkan sekaligus ya. Push lagi, remove post. Bakalan ketahuan post apa saja yang udah dihapus di source code yang di Visual Studio Code tadi, dan kita cek lagi statusnya di GitLab. Maaf. Job. Oke, ini sedang running dan saya dapat notif juga di Telegram kalau sedang ada penghapusan artikel. Tinggal ditunggu aja sih. Ini udah selesai. Lanjut ke yang lainnya. Ini masih pending untuk start deployment, hapus artikel yang barusan kita hapus. Oke, ini udah selesai. Oh masih, oke, jobnya udah selesai. Kita make sure lagi apakah udah selesai. Oke, ini udah selesai. Dan kita coba cek di website apakah masih ada atau udah nggak ada.
Yang private browser mana ya? Oke, udah nggak ada. Ini saya langsung praktek ke production ya. Biar nggak ada tipu-tipu. Teman-teman juga bisa ngelihat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau kita mau sharing-sharing juga nggak apa-apa? Halo Mas, Ya, Mas Faisal. mau tanya, berarti berarti GitLab-nya sebelumnya udah dikenalin sama server Iya, Linux. benar. Oh, Benar. Kita ngeran namanya GitLab Runner di server untuk komunikasinya. Dan komunikasinya bisa menggunakan SSH, bisa antara si GitLab sama si server. Nah, ini contohnya GitLab Runner-nya. Oke. Dan ini repositorinya privat, jadi saya lihatin aja nggak apa-apa. Kita ada 2 image, Ruby sama Alpin. Alpin itu yang ngejalanin si Docker, karena website kita running di Docker, seperti itu. Ada lagi, Mas? Kalau nunjukin dalam VM-nya, sepertinya saya nggak bisa. Soalnya saya harus login VPN dulu. Tapi sebenarnya sama aja sih. Maksudnya tuh servernya sama aja. Sama-sama pakai OS Ubuntu. Oh, yang dipakai yang baca Linux itu Ubuntu. Enaknya kalau di Linux udah ada terminal, kalau mau login ke server tinggal SSH. Kalau di Windows, ya kalau yang sekarang karena Windows udah mulai PDKT sama Linux gitu ya, udah ada WSL, bisa juga pakai WSL. Cuma saya masih tetap setia di Linux. Tapi ya kalau ada tugas kuliah, karena saya ada ya kadang kuliah itu menyengsarakan juga, harus pakai Windows gitu. Saya pakai Windows, tapi di Windows Server dan itu berbayar seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Dari Kak Hamim, apakah ada yang mau di sharing lagi Kak buat teman-teman? Sudah cukup dari saya, Mbak. Atau pesan-kesan? Pesan ya, kalau pesan saya mungkin buat teman-teman nih ya, sebisa mungkin sebagai mahasiswa ya, apalagi udah punya organisasi gitu, sebisa mungkin tuh kalau bisa lebih aktif di komunitas gitu. Karena jujur saya pribadi juga orang desa, anak desa sih, siapa sih gitu dari Madura gitu. Sekarang ada di Jakarta, ya saya dari komunitas sebenarnya gitu. Saya join ke komunitas, dapat informasi dari komunitas, terus coba sharing di komunitas gitu. Oh, ada yang nyalurin dari komunitas ke sini ke situ. Nah, jadi linknya tuh benar-benar dari komunitas gitu. Saya harap teman-teman kalau bisa jangan menjauh dari komunitas, tapi mendekat ke komunitas. Contoh kayak komunitas Omasinau gitu. Siapa tahu di dalamnya di dalam orang-orang komunitas Omasinau juga banyak yang udah bekerja sesuai passionnya masing-masing, teknologi yang dipakai masing-masing, ada juga link kerja, nanti siapa tahu ada proyekan juga bisa disalurkan teman-teman, seperti itu. Dan ya sebisa mungkin hindari software bajakan, itu aja sih. Kalau mau berkah hidupnya, hindari software bajakan. Oh ya, siap Kak. Jadi kalau dan jangan ragu untuk gimana Kak? Boleh dilanjutin dulu. Misal teman-teman kebingungan gitu,
kebingungan untuk kontribut atau mau mencoba di OS open source gitu. Sebenarnya sangat banyak banget komunitas open source di Telegram. Ini saya coba contohin aja ya. Semoga Mayhani belum lihat. Ini semua komunitas open source semua. Ubuntu Indonesia juga ada, data engineer juga ada. Oke, itu Mbak dari saya Mbak. Jadi sebisa mungkin perbanyak join di komunitas, khususnya untuk mahasiswa IT ya. Mas, izin tanya lagi, Mas. Gimana Mas? Boleh Kak Faisal, silakan. Kalau misal saya punya 2 server lah. Misal yang pertama staging, yang kedua production. Itu di GitLab ini apakah memungkinkan seperti itu? Misal saya mau push dulu ke staging dulu. Memungkinkan. Itu gimana ya Mas? Kalau misal mau itu nanti pertama kita coba deploy dulu di stagingnya, berarti disamain dulu nih dengan si production gitu. Kita deploy dulu websitenya di staging. Kalau udah selesai, nanti kita push tuh ke production gitu. Yang dari staging kita disamain dulu, di push sama-sama di run di staging, habis itu nanti di merge dari staging ke production. Itu mainannya nanti di GitLab-nya nanti, bukan di servernya lagi, kayak gitu. Oke, Mas. Merge ya. Jadi antara staging sama production ini sama gitu. Misal kita ada fitur khusus di production tapi mau di stagingin dulu gitu, ya udah kita siapkan dulu yang di staging, samain dengan production, kita ubah dulu, kita modif dulu, kita push dulu, sesuaikan dulu, kalau udah benar baru kita push lagi ke staging, habis itu di merge ke production kayak gitu. Nanti si GitLab-nya itu kalau satu repository ya Mas? Iya betul. Nah, nanti mainannya di GitLab, tinggal di merge dari yang staging ke production, namanya merge request kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Baik Mas, sama-sama. Untuk teman-teman, jadi sesi pertanyaannya saya stop ya. Kita sudah mendekati waktu juga. Buat teman-teman seperti Kak Faisal yang antusias sekali bertanya tentang open source itu apa dan lain-lainnya, boleh bergabung ketika ada sesi sharing di Oma Sinau ya Kak ya. Atau misalnya bisa ikut seleksi dari belajar Linux juga. Silakan bagi teman-teman juga. Untuk selanjutnya, Kak Hamim, mohon maaf, boleh tutup screen-nya dulu. Oke, siap. Melakukan sesi foto dulu ya teman-teman sebelum saya akhiri. Boleh on cam semua teman-teman? Yuk kita on cam dulu untuk kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Hamim yang sudah luar biasa sekali dalam dalam sesi sharing kali ini, dan nggak capek-capek buat ngejawab pertanyaan teman-teman di sesi forum sharing hari ini. Jadi buat teman-teman
silakan ketika ingin mengetahui lebih jauh bisa join ke Omah Sinau ya kayak tadi ya. Benar, Mas Ina. Nah, boleh join. Tadi linknya juga sudah di-share di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Semoga di next kita bisa bertemu lagi ya Kak untuk sharing selanjutnya. Nah, Amin. untuk teman-teman jangan lupa juga follow IG Himatif. Nanti bisa lihat updatean webinar selanjutnya selain open source ini. Saya pamit undur diri. Untuk Kak Hamim terima kasih sekali ya Kak ya. Terima kasih teman-teman Himatif. Teman-teman semua jangan lelah belajar. Kalau ada kegiatan-kegiatan atau misalnya bersifat webinar atau seminar, pokoknya jangan lupa untuk diikuti terus. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Terima kasih semua. Terima kasih. Izin live ya, makasih.